Sudah rencana yang saya hadir. Ya, rencana. Ya besok di mana? Di waktu Ini maksud saya menguji Bapak hadir. Meninjau lokasi pembangunan PPA stasiun ini sekaligus sosialisasi diri sebagai bakal calon bupati 2024. Sehingga walaupun kita dihalangi oleh hujan, tetapi hujan ini tidak adalah hujan rahmat. Artinya bahwa hari ini kita diperciki dengan rahmat, rahmat dari alasan pencipta dan lembut kami. Membuka pintu buat Pak Lukman bersama Pak Sampel. Bapak Lukman Rombongan yang saya hormati, beberapa menit berikutnya kita yang saya hormati desa yang saya hormati ketua Dewan Adat Desa juga ketua panitia pembangunan Kapila Kota dan semua unsur yang terlibat di dalamnya seperti juga di sini rekan-rekan semuanya acara khusus untuk hujan, tapi itu tidak menjadi masalah. Saya dari orang yang berjanji jadi saya ini harus hadir sehingga tadi walaupun hujan ya saya tetap mengatur diri dari Kedilota sampai ke sini. Menjadi setelah selesai, saya akan besok saya sudah kali lalu menjadi calon bupati. Sudah ya, tahun 2017. Dan puji Tuhan walaupun ada yang nakal di sana sini, ya saya dapat nomor ketiga ya dengan murni, bukan karena mainan dua dan sebagainya. Dan saya sendiri dapat rumah kali lalu. Sehingga kali ini saya datang dari awal. Jadi orang lain semua terkejut. Mulai tahun 2021 adanya pilkada 2024. Saya sudah datang dari Lombok dengan Solo, Polsing, Jakarta dari ujung ke ujung. Sehingga hari ini juga saya berbagi. Nanti saya pulang ke Polsing, Jakarta, beberapa daerah di sana ke titik. Itu saya ke Solo, begitu mulai memperkuat. Jadi saya memang melakukan perjalanan lebih awal 3 tahun dan itu ada efek yang menguntungkan. Kalau dulu orang biasanya nakal, sudah datang ini lalu bukan mendapatkan hasil yang baik di pertengahan kampanye ataupun beberapa hari sebelum pemungutan suara ada yang nakal yang namanya money politik, beri duit ini segala macam, dan itu terjadi kita tahu. Lalu orang yang menerima uang itu buat senang kampanye, tetapi tidak berpikir untuk masa depan daripada Olowo. Ke tempat mana saja itu, saya bukan baru menjadi sinterklas, ada Olowo kalau menjadi sinterklas, nah, karena saya mau mendengar. Jadi pemimpin yang betul itu kita mau mendengar juga keluar daripada masyarakat. Ada nggak kesulitan mereka? Sambil kita mensosialisasikan program-program kerja kita, visi-visi kita ke depan. Saya mencoba pertama kali. Saya masuk ke kumpul seperti nama ini, lalu orang sebagai yang paham. Kami di sini kesulitan sekali. Ini kebetulan baca di sini ada. Mulai dari awal itu mengajarin mereka di Bolu saja. Mereka tunjuk tim-tim desa Bapak pagi ini mayoritas Katolik, tetapi rumah Tuhan ini tidak ada. Sudah berbelas tahun rumahnya belum ada sel, ada kata ya, dinding juga belum ada. Saya bilang berapa itu sehingga saya biasanya juga diajar. Bapak kami perlu harga. Ya, saya membeli mereka 32 juta, cuma 2,5 juta untuk mereka pergi dalam pilkada, 30 untuk
Begitu. Nah sekarang penipuan, saya lihat di Facebook sudah anak-anak sudah bisa dipakai ya. Jadi hanya baru contoh-contoh. Tapi saya sudah keliling di Polres Timur mulai dengan COVID, saya membantu itu juga dengan sembako, membantu pendidikan sampai di orang semua. Begitu juga di Solo, dia renang lagi saya bantu. Tadi saya tinggal di apa namanya itu di Lampung, saya bantu naik masjid maupun gereja dan seterusnya. Senang karena mereka susah. Di Nayubaya tadi kepala desanya di luar, tapi saya ingin ikut mengambil bagi karena kita tahu kesengsaraan daripada masyarakat kita. Maka kalau ngurusin itu, ya orang yang tahu kan sudah buat blokan untuk Polres Timur. Loh, sudah dulu pada tempatnya mereka tahu waktu dulu ada waktu dulu. Sudah buat apa untuk Polres Timur? Saya bilang betul, saya tahu. Tapi ada orang lama sudah berkata, buat baik. Loh, kita nanti aku buat dulu. Dan ternyata saya ngomong. Tapi sebelum jadi bupati saya ngomong dari itu. Jadi bukan hanya ngomong, nanti janji-janji. Kalau jadi bupati nanti saya ini. Itu banyak loh baca loh. Tapi saya tidak. Sehingga saya tunggu yang saya bantu di titik A, titik B, titik B. Itu sudah 2 tahun dari 3 tahunnya sudah berjalan. Padahalnya belum jadi bupati, belum bupati. Ini punya Tuhan. Maka begitu Bapak Ibu sekalian, kata orang bahwa kalau menjadi pemimpin itu jangan hanya omong doang, tapi bagaimana kita memberikan dukungan, memberikan tegalan dua bagi mereka yang susah. Ini sangat penting. Maka untuk itu saya ingin ke depan itu kita berkata tadi Bapak. Tidak mungkin Lukman dan Tasakapau bisa membangun Polres Timur sendiri kalau kita tidak bergandengan tangan. Kalau kita mau melakukan perubahan, kalau melakukan perubahan, kalau kita tidak mau supaya generasi muda kita ke depan tidak berubah, ya udah silakan sendiri ada. Dan ini saya melihat perubahan pemilih di mana saja sudah mulai di Solo, Selatan, ada. Mereka ingin berubah. Sehingga saya selalu bilang kita menggunakan pendidikan politik. Kalau seseorang memberikan kami 100.000, lalu kita terima, kita tusuk dia. Nah ini kita punya, kita ini dari pemilih yang macam-macam. Pemilih itu ada 3 jenis. Dia tidak melihat. Maka kalau kita bayar 100.000, kita terima itu 12 bulan, kalau 5 tahun, 60 bulan. Lalu yang cerdas adalah pemilih yang tidak melihat asal usulnya tapi program. Nah itu yang kita lihat. Nah kedua adalah pemilih yang transaksional. Ada dari yang tradisional. Yang kita jalan, yaitu pemilih yang cerdas. Jadi bapak-bapak, saya punya riwayat hidup, kamu sudah baca semua itu ya. Jadi saya sama juga dengan Pak Tikelo, sama-sama dokter. Saya dokter, lalu magister saya. Memang kali lalu sudah tahu bahwa saya sudah berbincang-bincang dengan dia di kerja wakil saya. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berikan angka asal tahun di Lembaga. Jadi kalau misalnya ketika kami tertinggi ada itu birokrat-birokrat yang menahan-nahan, nggak bisa. Kami sudah tahu kami sudah jadi repotnya. Jadi ini yang kita ingin ke depan. Saya juga pernah kalau yang lain-lain yang tadi belum ada jadi anggota DPRD. Saya pernah DPRD. Ya, tahun 80 saya sudah anggota DPRD, nanti bisa dibaca di situ. Jadi kalau celah-celah mereka anggota Dewan Ulama saya sudah tahu. Juga saya orang yang itu tadi seperti saya sudah membeli puji Tuhan memberi berkat, saya menjadi usaha saya itu semua sudah tahu. Sehingga saya bisa membantu, sehingga saya tidak ada ngomong dari biar sedikit saya membantu. Sementara saya sudah bilang kepada dia untuk di sini saya bantu 10 dulu. Nanti pas tahu setelah pasca datang sini kita akan lihat sebagian ini. Semua yang saya janji itu sudah selesai tahap kedua. Macam itu tadi boru, macam yang tadi bayar dan sebagainya sudah selesai. Dan sekarang saya juga gereja itu hanya sebagai laksanaan stimulus untuk membakar bisa lebih berjuang. Jadi Bapak, saya sudah selesai dengan diri saya. Anak buah saya itu sudah dokter. Jadi tidak ada masalah. Jadi sudah selesai.
Dan saya juga ya puji Tuhan mempunyai sekolah-sekolah mulai dari PAUD sampai dengan perguruan tinggi. Saya punya dosen-dosen, guru-guru dan sebagainya yang kalau bagus saya katakan, kalau nakal-nakal boleh saya berikan. Jadi puji Tuhan ada hal-hal yang bisa memberikan keuntungan bagi kita. Maka itu Bapak inginnya saya ke depan pada program itu kita ingin memperbaiki Polres Timur supaya Polres Timur menjadi cantik. Penekanan saya pada itu Polres Timur baru, Polres Timur yang sejahtera dan bermasyarakat. Sejahtera artinya semua potensi ekonomi, apakah di bidang perikanan, pertanian, perkebunan, pariwisata, kemaritiman dan sebagainya, sepanjang itu bisa meningkatkan PAD, pendapatan asli daerah, kita bisa. Sehingga bisa contoh, saya ingin ada BUMD, badan usaha milik daerah, milik pemerintah kerjasama dengan bumdes supaya bumdes itu berdiri mampu melakukan dan dicegah nanti tak mampu. Nah, nanti dengan itu kita bisa membuat jejaringan sehingga masyarakat kita di desa yang berkaitan dengan ekonomi kita bisa menghadirkan. Sebab kita ingin ada pemasaran anak-anak muda diberi kesempatan untuk mendapatkan keterampilan melalui politeknik. Sudah itu mereka bisa diberikan modal, mereka berhasil mereka mengembalikan, tetapi bukan hibah. Hibah yang rusak, karena kita menerima hibah itu seenaknya ada tidak kembalikan lalu kesian anak yang berikutnya. Maka ini kalau sudah berhasil dia harus membangun kembali untuk menyerahkan kembali kepada angkatan berikutnya. Dari reformasi juga saya ingin jadi pemerintah kita yang PNS itu harus dibenahi. Tapi ya apa mereka pilih salah ya sudah lagi repot. Maka itu saya memilih pas. Kebetulan dulu